Halo, kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan menjelaskan program praktikum modul 2 saya. Di sini saya membuat proyek bernama kasir bengkel. Pertama-tama saya membuat package entity. Di package entity ini terdapat class Richard 07179 barang, Richard 07179 karyawan, Richard 07179 kasir, Richard 07179 penjualan, Richard 07179 stok. Terus saya membuat package kasir bengkel, di mana di sini terdapat main class yang saya beri nama Richard 07179 kasir bengkel, dan saya membuat package model, di mana di package model ini terdapat class interface Richard 07179 karyawan interface dan class Richard 07179 model karyawan. Pertama-tama saya membuat kelas karyawan dulu. Kelas karyawan ini terdapat atribut nama, ID, password yang bertipe data string. Terus saya membuat konstruktor yang berparameter nama, ID, password yang bertipe data string. Lalu saya membuat fungsi setter dan getternya ini. Ini merupakan induk class. Protected ini artinya atribut atau metode dapat diakses oleh subclass-nya atau anak-anak kelasnya atau induknya. Ya, sekarang kita ke kelas kasir Richard 07179 kasir. Kelas Richard 07179 kasir ini merupakan subclass dari Richard 07179 karyawan. Kita tahu dia merupakan warisan dari Richard 07179 karyawan dari kata kunci ini extends, yang artinya pewarisan. Dan di sini terdapat saya membuat konstruktor, terdapat konstruktor yang berparameter string ID, string nama, string password. Nama sama password ini kita dapat dari class Richard 07179 karyawan yang merupakan induk class dengan cara menggunakan kata kunci super ini seperti ini. Terus untuk memanggil metode yang berada di Richard 07179 karyawan, kita menggunakan kata kunci override seperti ini. Setelah itu kita ke package model. Saya membuat class interface bernama karyawan Richard 07179 karyawan interface. Di sini saya memanggil library dari package entity Richard 07179 kasir dan library dari release. Di class interface ini saya membuat fungsi void dengan nama insert karyawan yang berparameter kasir yang dari kelas Richard 07179 kasir. Sini saya juga mendeklarasikan array list Richard 07179 kasir
dengan nama get data kasir. Setelah itu kita ke flash Richard 07179 model karyawan. Di class ini kita juga tetap memanggil library dari package entity Richard 07179 kasir. Richard 07179 model karyawan ini merupakan implement dari Richard 07179 karyawan interface. Implement berarti ini seperti inheritance, cuman kalau inheritance kita bisa mengakses atributnya. Kalau implement kita hanya bisa mengakses metodenya saja. Kalau inheritance kan jadi kita bisa akses atributnya dan metodenya. Sini saya mendeklarasikan array list dari data 07179 kasir, nama data kasir. Ini saya mendeklarasikan konstruktor data kasir sama dengan new array list. Sini ada kita memanggil metode yang ada di karyawan interface tadi, kelas interface tadi ini adalah override dengan overriding. Setelah itu kita ke kelas Richard 07179 stok yang berada di package entity. Ini merupakan encapsulation. Encapsulation itu artinya dia sebuah kelas yang bertipe data, yang mempunyai apa ya, kayak protected ini privat, harus bersifat privat atributnya, dan terdapat setter dan getter metode. Jadi seperti ini. Yang di kelas ini terdapat atribut integer jumlah stok yang bertipe data integer yang bersifat privat, dan di sini ada konstruktornya. Jumlah stok sama dengan stok dengan parameter integer stok. Di sini ada setter dan getternya. Nah itu kita ke class barang. Di class barang ini terdapat atribut nama, merek, jenis barang yang bersifat data string, yang bersifat privat, dan harga yang bersifat data double juga bersifat privat, dan quantity beli yang bersifat data integer bersifat privat. Di sini juga ada deklarasian relasi seperti relasi kelas. Sini saya mendeklarasikan atribut stok yang dari kelas Richard 07179 stok. Di sini saya membuat konstruktor dengan string nama, dengan parameter string nama, string merek, string jenis barang, double harga, Richard 07179 stok. Di sini saya membuat sama seperti yang tadi, setter, getter. Di sini saya juga membuat fungsi kurangi stok dengan parameter quantity. Di sini integer kurang sama dengan stok get jumlah stok dikurang quantity, stok set jumlah stok sama dengan kurang. Di sini juga ada fungsi
Saya buat fungsi fungsi setter quantity beli, fungsi method setter getter. Ini method setter quantity beli, setter getter. Setelah itu kita ke kelas penjualan, Richard 071 penjualan. Di sini ada library ArrayList untuk membuat ArrayList. Di kelas ini terdapat atribut daftar barang yang berbentuk data ArrayList dari kelas objek Richard 07179 barang, total harga yang bertipe data double, sisa bayar yang bertipe data double. Sini terdapat getter dari total harga, getter dari sisa bayar. Sini ada fungsi getter. Di sini ada konstruktor. Ini konstruktor, maaf. Daftar barang. Sini ada fungsi tambah barang. Di sini ada fungsi hitung total bayar. Di sini ada fungsi bayar. Terus kita ke main class-nya. Main class ini terdapat di package cashier bengkel, di mana kita memanggil library ArrayList, scanner ini untuk input output, entity bintang ini memanggil semua class yang ada di package entity, import model bintang ini juga sama memanggil semua package yang ada di class yang ada di package model. Di sini kita mendeklarasikan, di sini terdapat atribut static scanner input ini buat inputannya. Ini merupakan ArrayList dari barang yang kita buat dengan nama data barang. Ini ArrayList dari ini merupakan buat objek daftar karyawan, buat yang merupakan objek dari Richard 07179 model karyawan sama dengan new Richard 079 model karyawan. Buat sini ada objek penjualan. Kita ke kelasnya. Saat kita menjalankan program pertama kali akan muncul ini. Kita akan disuruh memasukkan nama sama password ini. Nama sama password ini harus sesuai dengan isi data karyawan yang di sini. Kalau enggak, dia enggak akan mau lanjut ke ini, menu pilihan ini. Kalau password sama ID-nya benar, nama sama password yang kita masukkan benar, program akan menjalankan ini. Dah. Ini suitcase menu pilihan, di mana satu input barang. Saat kita memasukkan input barang, kita akan diarahkan ke input barang. Fungsi ini kita akan memasukkan nama merek barang, harga barang, total stok barang yang akan disimpan di flash Richard 07179 barang. Nah, di sini nih yang total stok ini karena kita membuat di class barang tadi
konstruktor atau input datanya dari Richard dari kelas stok. Jadi kita buatnya seperti ini manggilnya. Stok your Richard 07179 stok nama dalam kurung input.next integer untuk mendapatkan quality barangnya tadi. Setelah itu jika kita milih menu pilihan 2, kita akan diarahkan ke menu view barang. Nah, ini akan menampilkan semua nama barang, merek barang, jenis harga barang, dan stok barang yang ada di array list. Kalau kita menu pilihan 3 atau memasukkan angka 3, akan diarahkan ke update barang. Nih. Update barang kita itu akan disuruh masukkan barang yang mau diupdate, indeks ke berapa. Setelah kita masukkan, kita akan disuruh menginputkan seperti nama barang yang mau diupdate. Seperti menginputkan barang tadi. Setelah itu akan muncul tulisan barang berhasil diupdate. Dan menu pilihan 3, jika kita milih 4, hapus barang. Hapus barang ini cuma sedikit. Kita akan disuruh menginputkan indeks ke berapa barang itu yang mau dihapus. Ada di indeks ke berapa barang yang mau dihapus. Nah, ini data barang remove indeks. Setelah berhasil dihapus, akan muncul tulisan ini. Barang berhasil hapus. Atau kita tulis saja dihapus. Nah, setelah itu kita ke case 5. Menu pilihan 5 ini penjualan. Transaksi. Kita akan diarahkan ke metode transaksi, di mana di metode transaksi ini kalau kita mau transaksi kita harus menginputkan barang dulu. Kalau belum menginputkan barang, kita langsung transaksi, maka nggak bisa, error, nggak berjalan. Sama kita mendeklarasikan variabel integer field, memanggil view barang untuk menampilkan indeks atau barang, harga barang yang mau dibeli. Ini akan menampilkan, kita akan disuruh memilih nomor barang yang mau dibeli. Lalu jumlah, kita disuruh mengisi jumlahnya. Terus setelah itu kita akan ditanyakan apakah masih ingin membeli. Jika masih ingin membeli, kita pencet OK. Ini akan memproses harga barang, total harga, dan kita akan proses. Setelah memproses itu, kita akan disuruh masukkan uang bayar. Dia akan menampilkan total harga dulu, terus masukkan uang pembayaran kita. Setelah itu sistem akan menampilkan kembalian dari sisa bayar. Ini masuk ke kelas penjualan tadi. Di sini nih. Jika uang yang kita bayar tadi lebih dari total harga, dia akan menjalankan ini. Tapi jika uang yang kita bayarkan kurang, komputer akan menampilkan ini, uang tidak mencukupi. Ya, sekian dari saya, penjelasan dari saya. Terima kasih.